وسلم ثم إلى شيخنا مؤلف كتاب الإيمان بحجر الرسول ثم إلى شيخنا شيخ أبو جلال القاسم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم الحبيب عبد الرحمن علي بن محمد بن علي الحبشي ثم الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبشي وأوصلهم وأفضل ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم الحبيب أحمد بن الحداد وأوصلهم وأفضلهم أن الله يتغشى بالرحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, para pengurus Masjid Jami Ar-Riyad yang saya hormati, Al-Mukarram Ketua DKM kita Al-Ustadz Nurdin mata'anallah bituli hayatih, Ustadz Rafiq, dan juga para asatidah lainnya, dan juga para bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab tentang sifatus shalah. Kita melanjutkan hadis kita yang ketiga, di mana yang pertama dan yang kedua kemarin kita sudah simpulkan tentang rukun-rukun sholat, di mana ada salah seorang sahabat yang sholatnya disuruh ulang sama Rasulullah. Kenapa disuruh ulang? Karena sholatnya tidak tumaninah. Kita para hadirin, semua dari kita itu pasti berharap nanti matinya husnul khatimah. Dan kita juga berharap nanti ketika kita mati berpulang ke rahmatullah dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah pertanyaannya, gimana tuh biar kita dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Bagaimana biar kita dipanggil sama Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang? Nah, jiwa yang tenang itu ternyata gambarannya, barometernya ada pada sholat. Makanya sholat hadirin itu diperintahkan wajib tumaninah. Biar sholat yang kita kerjakan membuahkan ketenangan. Sebelum sholat pikiran kacau, sebelum sholat pikiran kemana-mana, masuk sholat Allahu Akbar tenang, ruku tenang, sujud tenang, sehingga pas keluar kita membawa kata, kalaupun dipanggil sama Allah, Allah manggilnya apa? Wahai jiwa-jiwa yang Makanya jangan sampai salah tuh kita memahami tumakninah. Orang fikih kalau faham tumakninah, ini kata orang fikih, tumakninah itu adalah sekedar mengucapkan subhanallah. Ya. Itu orang-orang fikih hanya berbicara batas standar minimal, batas standar sah atau tidaknya sholat. Orang ulama fikih nggak berbicara hakikat tumakninah itu apa, gitu. Maka yang bicara masalah tumakninah siapa? Ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf, yang namanya tumakninah
adalah ketika hatimu tenang bersama Allah. Kalau orang sudah tenang hatinya bersama Allah, kira-kira mau buru-buru? Orang yang sudah tenang bersama Allah, sholat diri tenang, nggak buru-buru, dinikmatin bacaannya. Dia ruku, dinikmatin rukunya, dibaca pelan-pelan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sambil dibayangkan betapa besarnya keagungan Allah. Itu namanya tumakninah, berasa nikmat, berasa tenang di dalam sholat. Apalagi sujud, ini masya Allah hadirin. Di dalam sholat, ulama beda pendapat mana rukun yang lebih afdol, diri apa sujud. Sebagian mengatakan sujud. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih fis sujud. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika apa? Sujud. Maka cari tumakninah di sujud. Berapa lama sih Ustadz tumakninah? Sekarang saya mau tanya hadirin ya. Kita kalau mau balapan motor, ada pemanasan nggak kira-kira? Apa langsung ngebut begitu? Enggak. Ya. Sama kita juga zikir itu apa langsung connect? Enggak. Sama sholat nggak langsung connect, makanya ada qobliyah. Qobliyah itu pemanasan Pak. Biar kita panas dulu. Udah mulai panas nih, mesin udah panas, tinggal ngegas, mulai qomat, baru Allah. Nah itu baru yang beneran. Nah, makanya pemahaman tumakninah ini perlu kita upgrade ya, dari semula pandangannya dari tinjauan ulama fikih jadi tinjauan ulama tasawuf. Bagaimana perbedaannya tadi? Kalau ulama fikih ya sekedar subhanallah cukup. Jadi kalau salat Allahu Akbar subhanallah, samiallah subhanallah gitu cukup udah. Tapi kan kalau begitu kagak ngerasain nikmatnya sujud, nggak ngerasain nikmatnya sholat. Ya, makanya orang kiri itu protes mulu kalau sekiranya sholat lah. Nah, makanya Pak kalau mau nyari kenikmatan sholat jangan berjamaah. Karena kalau jamaah kita kebanyakannya tapi lebih bagus kalau mau cari kenikmatan tengah malam sholat. Ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu. Itu yang ngomong Allah. Sesungguhnya tengah malam, bacaan Quran di tengah malam lebih nikmat, lebih syahdu. Kalau kita sholat berjamaah, mau nangis takut ria, ya. Mau panjang takut jamaah protes. Ya. Tapi kalau kita sholat malam, ada yang protes kita sendiri. Kalaupun yang sholat bareng kita malaikat di belakang, dia makmuman sama kita baca Al-Baqarah, ngeluh gak malaikat? Agak. Yang belakang kita jin, makmuman sama kita, jin ngeluh gak? Kagak. Yang ngeluh siapa? Manusia. Apalagi sholat tadi barusan ya Allah ya. Pas sholat ada anak kecil nangis nih. Saya pikirannya siapa tuh? Anak saya nih nangis nih. Jadi mengganggu apa? Itu sholat fardu, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah kita cari tumakninah yang benar dalam sholat sunnah. Ya, kalau kata guru saya dulu kita SD baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, SMP 3 kali, udah SMA masih 3, udah kuliah masih 3 juga, udah jadi guru masih 3 juga, tambahin baca Subhana Rabbiyal A'la berapa tuh? 5, tambahin dah 7, masih nikmat tambahin 9 hadirin tuh. Kenapa? Kok bisa nambah sampai 9? Karena nikmat. Kayak orang makan pakai makanan yang didoyan hadirin. Makan nasi pakai ayam kampung, pakai sayur asem. Waduh. Ada musuhnya lagi, semur jengkol. Kira-kira nambah apa nambah? Tadinya kenyang nih hadirin, cuman menunya nikmat banget, ikan teri pakai jengkol. Insyaallah. Nambah gak? Karena nikmat. Makanya aneh gak heran kenapa Al-Imam Ali Zainal Abidin sholat semalaman 1000 rakaat, karena sholatnya nikmat.
Mudah-mudahan kita semua dapat sholat nikmat, amin. Ya, yang kita cari itu dah, kita nggak nyari duit udah bukan lagi masanya. Umur udah 50 ke atas, dekat ame kuburan, udah dekat ketemu Allah, udah cari khusyuk dalam sholat, itu yang kita cari udah. Makanya tadi pemahamannya tumakninah, jangan apa lagi tuh, subhanallah doang. Tumakninah berapa aja, selama-lamanya. Ustadz boleh nggak saya sholat ruku setengah jam? Boleh. Saya pernah suatu hari lagi di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kebetulan waktu itu waktu duha, mampirlah ke masjid. Kita lagi sholat, itu kebetulan lagi nikmat banget sholat itu. Tahu-tahu mungkin teguran buat Allah ya. Kita udah merasa nih udah nikmat banget sholat, rukunya udah lama, sujudnya udah lama. Pas saya nengok belakang, istirahat sambil nyender di masjid, ada orang yang sholat Pak. Rukunya hampir 10 menit. Rukunya hampir 10 menit. Iktidalnya bentar, sujudnya lama banget ya Allah. Saya bilang, wah, kayaknya nih orang gitu. Kenapa? Kita udah lama, dia lebih lama lagi hadirin. Kenapa? Itulah nikmatnya sholat. Yang mana suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ketemu Rasulullah, dicari di malam-malam Rasul kemana? Padahal malam itu giliran Rasul di rumahnya. Ternyata Rasul lagi sujud, ditungguin, kan sujud bentaran, bangun gitu kan, ditungguin lama, 5 menit nggak bangun, 10 menit nggak bangun, dikira meninggal, digoyangin, ternyata ada suara, Rasul lagi sujud baca doa. Nah itulah di malam nisfu Sya'ban, Rasul menghidupkan malam nisfu. Jadi sah-sah aja kalau kita sholat malam dirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Yang nggak boleh iktidal, karena iktidal rukun pendek. Dia nggak boleh lebih lama dari bacaan suratul Fatihah. Ada orang iktidal bacaan lebih dari Fatihah, batal sholatnya. Begitupun duduk di antara dua sujud, nggak boleh lebih lama dari tahiyat. Dia baca tuh Rabbi gfirli warhamni wajburni, ditambah-tambahin nama dia biar panjang, batal sholatnya hadirin. Nah itu ya, jadi makna tumakninah ya itu bukan sekedar membaca apa subhanallah, tapi ketika kita mendapatkan ketenangan sehingga selesai sholat assalamualaikum warahmatullah, keselamatan buat kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Orang kalau hati tenang baru bisa nyenengin orang hadirin. Bagaimana orang bisa nyenengin orang kalau hatinya gelisah, hatinya sumpah, hatinya marah, hatinya dendam, nggak bisa memberikan salam kepada orang lain. Maka sholat itu tadi menenangkan hati kita. Ya. Nah, jadi kalau kita punya marah ya, lagi marah sama bini, jangan keluar Pak, jangan. Ngabis-ngabisin duit tuh beli rokok bakar, itu nggak bikin tenang, itu cuman ngebakar api gitu. Kalau ada masalah ke masjid, wudu, iktikaf, sholat, sujud, minta ampun sama Allah, itu solusi terbaik kalau kita lagi marah sama bini kita. Bukannya kita pelarian nyari janda lagi atau nyari perempuan, na'udzubillah. Itu namanya dari lubang singa ke lubang buaya. Nggak nyelesain masalah tuh. Jadi semua masalah kuncinya sholat hadirin. Ya. Makanya yang benar sholatnya, benar hidupnya. Yang benar sholatnya, semua ibadahnya benar. Tapi dengan syarat tadi ya, tumakninah. Ya, nikmat hadirin. Kalau hati itu udah ngerasain tumakninah. Ya. Nah, kita melanjutkan hadis kita. Tadi sekedar mengulang pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi, diriwayatkan dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, sahabat ngelihat Nabi. Jadi tata cara sholat yang benar adalah tata cara sholat yang sama dengan Nabi. Jadi kalau nggak sama Pak, nggak benar.
Urusan masalah jual beli nggak mesti sama Nabi, nggak. Yang penting aturannya, ilmunya sama, walaupun transaksinya nggak sama. Contoh, zaman Nabi ada nggak jual beli online? Nggak ada. Apakah mesti sama jual belinya sama zaman Nabi? Enggak. Alat tukarnya sama? Enggak. Alat tukarnya emas dan perak, dirham wa dinar. Tapi kalau yang namanya ibadah sholat dari zaman Nabi sampai zaman sekarang nggak boleh berubah, nggak boleh. Kali gitu iseng-isengnya kita berkreasi, sebagaimana dulu ada tuh yang namanya siapa lupa namanya. Kalau sholat nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia silakan, pakai bahasa daerah masing-masing. Yang Arab enak Allahu Akbar, yang Padang Allah Maha Gadang. Yang Betawi Allah gede banget, masya Allah. Ini udah nggak beres sudah. Makanya ulama bilang, kata ulama, hukum belajar bahasa Arab wajib. Hukum belajar bahasa Arab wajib. Belajar apa Ustaz? Biar bisa ngomong Arab? Bukan. Belajar bahasa Arab wajib untuk bisa kita melafalkan kalimat-kalimat di dalam sholat. Kan sholat isinya kalimatnya bahasa apa? Bahasa Arab. Takbir bahasa Arab, Allahu Akbar. Harus ya, nggak boleh aku. Harus ro, bukannya ya ada Allahu tidak ada itu. Nah ini belajar nih, gimana nih? Ya, untuk kita betul baca takbir kan bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab. Termasuk mohon maaf ya, khutbah. Khutbah di zaman dulu, ini sebelum zaman Habib Ali, ya saya paham sejarahnya. Kemarin ngobrol sama Ustadz Anto Jibril, beliau bilang sejarah kenapa di Jakarta khutbah berbahasa Indonesia itu adalah pengaruh dari Habib Ali Kuitang. Ya. Nah dulu sebelum Habib Ali berdakwah pakai bahasa Arab. Ya. Gimana biar orang paham? Belajar bahasa Arab. Makanya sampai zaman sekarang tetap khutbah tidak boleh berbahasa Indonesia. Tetap wajib pakai bahasa Arab. Mau mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, terus kok kita pakai bahasa Indonesia? Itu bukan khutbah, itu isi tausiah. Kalau rukun khutbah, hamdalah, sholawat, istighfar, wasiat takwa, ayat Quran tidak boleh diterjemahkan. Jadi kalau ada khotib bilang segala puji bagi Allah, sholawat serta salam, gak sah itu. Harus pakai bahasa Arab. Bahkan guru saya yang bilang gini, kalau ente khutbah isinya kalau bisa pakai bahasa Arab walaupun sedikit. Apa itu? Ya. Amma ba'du. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimal kalau manggil orangnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bisa aja kita khutbah pakai bahasa Arab, man besok dicoret sama pengurus. Ya orang kita nggak paham begitu. Enak Pak, kalau kita khutbah pakai bahasa Arab, lebih tajam. Ya. Cuman yang ngerti kagak itu masalahnya. Ya. Jadi kembali lagi ke dasar tadi, ya. Karena rukun-rukun sholat banyak yang berbahasa Arab, maka kita wajib belajar bahasa Arab. Ya. Nah ini ya tadi ya, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbaro, kalau Rasul takbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, Rasul jadikan tangannya sejajar dengan pundaknya. Nah ini ya, kalimat tangan Rasulullah para hadirin ini bukan tangan dalam makna yang sepenuhnya. Kalau dalam bahasa balaghahnya majaz mursal namanya, itlaqul kulli wa iradatul juzu. Yang disebut semua tapi yang dimaksud cuman satu, yaitu telapak tangannya. Jadi mengangkat telapak tangannya sejajar dengan pundak. Ya. Siapa yang ngomong? Sahabat. Bagaimana prakteknya? Nah ini ulama jadi beda pendapat. Karena yang namanya informasi, nih kita belajar sejarah. Dari mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang, kira-kira informasi ada perubahan nggak? Ada.
Yang namanya informasi mulut ke mulut, riwayat ke riwayat, itu pasti ada perubahan. Sama kayak kita di masyarakat. Di masyarakat sering banget tuh ada orang ngomongin orang dari kolak sampai jadi ubi. Terbalik, dari ubi sampai jadi apa tuh? Kolak. Disampein nih, kemarin Ustadz ngajinya keren banget, bahas tentang janda gitu. Bahas tentang masalah apa? Janda. Temennya denger nih, disampein lagi. Kemarin Ustadz ngajinya ame janda gitu. Sampai sono lagi, Ustadz janda. Makin kurang, makin hilang informasi yang sebenarnya hadirin. Ini di masyarakat begitu. Ya. Makanya nggak heran dari zaman Nabi sampai zaman kita, ya, informasi banyak yang berubah. Jangan jauh-jauh dari Rasul, sahabat, tabi'in, ini udah banyak perubahan. Khilaf di antara ulama. Makanya nggak heran dari sekian banyak kalam Nabi terpecah jadi 4 mazhab. Nah, masalah angkat tangan, sahabat hanya bilang Rasul angkat tangan sejajar pundak. Ini yang bikin ulama beda pendapat. Satu, kalau saya taruh tangan begini, sejajar sama pundak saya nggak? Sejajar. Ya. Ada yang begini, sejajar nggak? Sejajar. Dari mana? Nih ujung jari. Jadi kalau takbir ada yang begini, ada yang begini, gitu, ya. Nah, di sini ya ulama mengambil istimbat hukum tentang masalah takbir, ya. Apakah takbir itu wajib atau sunnah? Ya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, takbir terbagi dua, takbiratul ihram dan takbir intiqal, ya. Apa yang pertama? Takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Apa makna takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Kalau kita sholat takbir Allahu Akbar, maka apa yang tadinya halal haram pada saat itu. Satu, makan. Sebelum sholat boleh makan, pas takbir haram makan. Yang kedua, minum. Sebelum takbir boleh minum, boleh ngopi, boleh ngeteh. Pas takbir nggak boleh. Ya. Ngomong sebelum takbir boleh ngomong, pas sudah takbir nggak boleh. Makanya takbiratul ihram. Ya. Cuman kalau itu batasan ulama fikih. Kalau ulama tasawuf hadirin ini lebih ketat lagi. Jangankan makan, minum, ngomong, ampe nengok aja nggak boleh. Sampai hati kita mikirin yang lain nggak boleh. Bahkan Imam Ghazali mensyaratkan orang yang sholat itu dengan rukun khusyuk. Jadi kalau orang kagak khusyuk, sholatnya batal. Ya. Nah kalau seandainya sholat itu harus pakai khusyuk, kita batal semua hadirin. Ini tinjauannya yang beda ya. Nah ada pertanyaan. Apakah takbiratul ihram itu rukun apa syarat hadirin? Ini penting nih ya. Yang kita tahu apa sih bedanya rukun sama syarat? Kata ulama fikih, kalau syarat sebelum, kalau rukun ketika mengerjakan ibadah. Contoh, ngadep kiblat rukun apa syarat? Syarat, karena sebelum. Nutup aurat rukun apa syarat? Syarat. Bersuci syarat. Nah, permasalahannya takbir. Ini rukun apa syarat? Ulama beda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan takbir itu rukun. Makanya rukun sebelum rukun di awal kita mulai, yang pertama berdiri, takbir, niat, ya, sama apa? Membaca suratul Fatihah. Tapi kata Hanafi enggak, yang takbir itu bukan rukun, dia syarat. Ya. Dia apa? Syarat. Nah, bagaimana konsekuensinya kalau ada orang menganggap takbir syarat? Maka kalau ada orang dia takbir hadirin, belum azan, sah nggak sholatnya? Enggak, karena belum masuk waktu. Tapi mazhab Maliki
Beda. Dia kalau ada orang takbir Allah, takbirnya panjang nih, Allah. Pas lagi takbir belum azan, pas Allah, azan, Allahu Akbar, masih Allahu Akbar, sah. Walaupun mulainya belum azan. Yang penting pas di tengah takbir baru azan. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Ini bahaya nih kita. Kadang kalau masalah azan tuh jangan sampai belum masuk waktu hadirin. Makanya dosanya orang yang tukang azan diantaranya azannya ikut. Kan muazin kadang begitu, bukan bukan. Dia nggak lihat jam nggak, dia dengerin musola sebelah, udah azan belum? Musola azan, gua azan, kan begitu hadirin. Itu keliru hadirin. Azan itu kudu tepat. Kenapa? Orang kalau udah azan terus dia qobliyah ternyata belum azan, dosa. Apalagi udah jamaah ternyata belum masuk waktu, dosa. Yang nanggung siapa? Muadzin. Itu. Imam gimana? Imam enggak tanggung jawab urusan masuk waktu siapa? Muadzin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua dalilnya Imam Hanafi berlandaskan Al-Quran, kata Imam Hanafi nih, ya, dalam surat Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a aj'alahu ghutha'an sanuqrika fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa an yasir fadzakir wa dzakara asma rabbih fasalla wa dzakara asma rabbih fasalla. Kata Imam Hanafi, coba lihat, Allah bilang wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Allah fasholla, baru sholat. Berarti nyebut nama Allah takbir bukan bagian dari apa? Imam Hanafi itu dalilnya hadirin. Ada lagi dalilnya Imam Hanafi, apa katanya? Dalam hadis dikatakan miftahus sholat al-wudu, kuncinya sholat adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir, tuh, dan pengharamannya adalah takbir. Ya. Dikatakan kata tahrimuha itu adalah idofat, tahrimuha. Yang namanya idofat itu bukan satu kesatuan. Baitu Zaidin, rumahnya Zaid, berarti rumah bukan Zaid. Maka pengharaman sholat atau takbir sholat, maka takbir bukan sholat. Kata mazhab Hanafi, ada ilmunya hadirin. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam, setiap kalam ulama punya dalil. Dan masalahnya kadang-kadang dalilnya sama-sama kuat hadirin. Nah, tapi kita punya bantahannya. Apa bantahan? Ini bantahannya ya. Tuh. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat kita tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia. Enggak boleh tuh. Ngobrol enggak boleh. Wa innama huwa at-tasbih. Yang boleh di salat cuma tasbih, takbir dan baca Quran. Ingat ya, apa tadi? Tasbih, takbir dan baca. Berarti takbir isinya sholat bukan? Sholat. Dibalas lagi apa mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, balasan yang tadi itu wa dzakara asma rabbih fasholla, itu bukan dalil sholat, itu dalil takbiran hadirin. Dalil apa? Takbiran. Ya. Wa qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Beruntunglah orang yang bayar zakat. Qad aflaha man tazakka. Kapan bayar zakat? Bulan Ramadan. Wa dzakara asma rabbih, dan dia sebut nama Allah kapan tuh? Malam takbiran. Fa sholla, sholat itu apa? Idul Fitri. Ya. Jadi qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang bayar zakat dan takbiran dan sholat. Berarti bukan bab sholat, itu takbiran. Dibalas lagi tuh mazhab Syafi'i. Dan dalil yang ketiga, idofat. Kata majmu'. Kata majmu' terbagi dua, ada dalil mughayyarah, ada dalil juz'iyah.
Tadi yang dicontohin sama dia rumah Zaid. Memang betul rumah bukan Zaid, Zaid bukan rumah. Tapi kalau saya bilang Ra'su Zaidin, palanya Zaid. Pala merupakan bagian dari siapa? Zaid. Nah, ajib nih hadirin. Memang sebenarnya kalau kita belajar fikih ya, 4 mazhab ya begini nih, adu-adu dalil. Ya, karena kita momennya bukan belajar fikih 4 mazhab, cuman saya hanya menjelaskan saja ya, bahwasanya takbir ada yang bilang rukun, ada yang bilang apa? Syarat. Kalau kita rukun. Nah. Lalu kemudian ya, ada permasalahan begini hadirin. Ada orang takbiratul ihram tapi dalam kondisi belum diri. Contoh. Orang qomat kan. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru sampai selesai, dia niatnya gini hadirin. Allahu akbar. Nah, ini takbiratul ihram. Sebagian ulama mengatakan tidak sah takbirnya. Jadi kalau takbir itu jangan pas bangun. Ini takbiratul ihram ya. Takbir permulaan sholat. Nggak boleh sambil bangun. Karena syaratnya takbir itu adalah dilakukan dalam kondisi berdiri. Jadi diri dulu, diri. Allahu akbar gitu. Atau dalam kondisi setengah ruku, baru begini, baru bangun, Allah, nggak sah juga. Dari bawah nggak sah, setengah juga nggak sah. Ya. Nah makanya itu mesti kita ketahui ya. Lalu kemudian begini hadirin, ada yang unik nih, ini yang jarang orang bahas. Kita kan kadang suka pas takbir itu ragu ya. Allahu akbar, takbir lagi, Allahu akbar, masih ragu, Allahu akbar. Kata Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Haramain, orang takbir dalam hitungan genap batal. Allahu akbar. Ini ulang lagi, Allahu akbar, batal. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Takbir pertama membuka sholat, takbir kedua batalin sholat. Ya. Jadi kalau kita takbir Allahu akbar, 2 Allahu akbar, batal. Tambahin 1 lagi, Allahu akbar, 3. Nambah lagi 4, Allahu akbar, batal lagi. Ya. Makanya buat yang suka ngulang-ngulang takbir, berapa tadi tuh? Harus ganjil. Ya. Nah ini ya ada permasalahan. Apakah kalau kita takbir bagusnya panjang atau pendek? Ada orang kan yang takbir Allahu akbar, atau bagusnya Allahu akbar. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, kata ulama madhab Syafi'i atau pendapat madhab Syafi'i yang dulu, bagusan pendek. Dulu yang qadim, Allahu akbar. Tapi mazhab yang jadid, yang baru, yang kita pakai sekarang, bagusan panjang. Kenapa bagusan panjang? Satu, yang pertama, orang kalau panjang pasti niatnya banyak. Allahu sholli wa rasuli arba rakaatin mustaqbil qibati adanillahi. Yang kedua, makin panjang huruf, makin banyak pahalanya. Ya. Makanya kenapa tuh ulama-ulama kita kalau talqin zikir nggak ada yang pendek. Ulama kita kalau talqin kan, ya, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Nah, kenapa panjang? Semakin panjang, semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni sama Allah. Makanya takbir pendek, amin takbir panjang lebih afdol takbir panjang. Ya, jadi ntar kalau sholat isya nih, Allahu akbar tuh. Ya. Batasnya semana Ustaz? Batasnya panjang sepanjang-panjangnya enggak? 14 harokat, 7 alif. Ya. 14 harokat ngitungnya ya. Allahu akbar, kata kita. Jangan Allah
pakai mutus napas. Oh, itu nggak sah. Harus satu, nggak boleh. Allah, nggak boleh. Ya. Jadi memang panjang, cuman jangan sampai putus napas. Nah, kemudian posisi tangan gimana? Posisi tangan, ya. Tadi ada yang begini, ada yang begini. Yang paling afdol menggabungkan semua pendapat. Yang pertama, ada yang bilang harus di atas apa? Sejajar pundak. Kita taruh sini. Kalau tangan kita taruh sini, otomatis tangan kita sejajar dengan pundak. Terus jempol sejajar dengan telinga. Telunjuk rata dengan ujung teli, jadi begini. Allah tuh ya. Nggak mesti begini, nggak mesti dipegang tuh ya. Kadang ada yang saking begini dipegang dulu biar ngentuk, enggak. Yang penting apa tuh? Sejajar. Dan yang selanjutnya nih ya, ketika kita begini tangannya hadirin, ini ulama membahas posisi tangan dalam sholat. Yang pertama rapat. Kapan rapat? Pas sujud. Disudahkan rapat, biar tangan semua ngadep mana? Kiblat. Yang kedua, ada tangan modelnya begini, nggak rapat banget, nggak renggang begini. Gini. Kapan begini? Pas takbir. Yang ketiga, lebar, menggenggam. Kapan begini? Pas ruku. Ya. Yang keempat, menggenggam begini. Kapan menggenggam begini? Pas tahiyat. Ya. Nah, jadi 4 kondisi tangan. Ada yang begini. Nah, pas takbir begini tuh. Enggak begini enggak. Tapi agak lebar dikit. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan tangannya itu ada nih, sebagian ulama mengatakan tangannya agak begini tuh. Biar bagian ujung jari menghadap kiblat. Jadi bukan hanya telapaknya, tapi ujung jarinya tuh. Ya. Kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang ya begini. Cuman seringan begini. Ya. Jelas paham? Allahu Akbar. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya putar Ustaz begini? Ini muter-muter kagak ada dalilnya ya. Kagak ada apanya? Dalilnya. Ya. Muter bagaimana begini? Ada macam-macam ya. Takbir ya Allah. Coba bareng-bareng semua. Saya pengen lihat ya, kita takbir bareng-bareng ya. Coba praktekin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah, ya. Nggak begini hadirin. Nggak ada yang begini ya. Ada orang begini kan? Begini. Ini nggak ada ini. Ya. Setahu saya yang begini, ya, boneka Pak Ogah begitu. Begini hadirin, ngadep Ada lagi yang aneh, saya temuin, tapi belum sempat saya tanya dalilnya. Mungkin dia orang punya ilmu. Begini aja. Pernah lihat ya orang begini? Seumur-umur belum pernah nemu saya. Allahu Akbar begini. Biasa pas sami Allah liman hamidah. Ya. Jadi takbir Allahu Akbar. Nah, ya. Kemudian fa idza raka'a kalau ruku amkana yadaihi min rukbataihi, beliau pegang tuh tangannya megang dengkulnya nih. Jadi begini hadirin kalau ruku Rasulullah. Ya, tadi genggam begini. Jadi nggak begini enggak. Ya, yang begini perempuan. Bedanya laki sama perempuan, jarak kaki kanan sama kiri itu sejengkal hadirin. Nih, kaki kanan sama kiri sejengkal. Nah, itu laki. Kalau rapat begini, ini wadon namanya hadirin. Jadi tangannya rapat, kakinya rapat. Pas ruku Allahu Akbar rapat begini. Nah, ini perempuan hadirin. Kalau laki enggak, laki-laki lebar. Allahu Akbar, tangannya begini lurus. Coba Fahri, coba diri kita praktekin ya. Sini dari sini. Coba kita contohin ya, ruku yang benar gini. Ayo surah. Slow motion. Ruku. Ngadep sana. Ruku. Allah, ruku. Baik. Nah, tangan lebarin begini. Tuh. Nah, ya. Lurus, tangannya lurus. Jadi enggak begini hadirin nih. Nggak miring, nggak tekuk nggak. Kalau kita tekuk, posisi barang lebih nunduk dia begini, ya kan? Maka cukup tangan lurus, ini lurus. Ya. Kalau guru-guru dulu meraktekinnya, tandanya lurus, ditaruh kitab kagak jatuh.
Atau ditaruh apa ember ya, mau ditaruh ember, taruhin ember deh, aman nggak segini ya? Nah ini cukup, jelas. Fadhol, syukran, jazakallah. Ya. Nah nanti ada pertanyaan, Ustadz, saya punya pundak suka sakit kalau rukunya begitu, saya sanggupnya man begini doang Ustadz. Nih biasanya orang tua nih, Allahu Akbar. Ada gak yang pernah lihat orang rukunya begini? Apakah sah orang ruku sampai sini? Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, selama tangan bisa menyentuh dengkul maka sah. Batas minimal ruku adalah tangan nyampe dengkul. Kalau begini doang nggak sah. Dia harus nyampe dengkul. Nah di sini nih, ya walaupun nggak lurus, bengkok begini tapi sah. Jadi kalau ada orang tua mungkin sakit, Allahu Akbar, begini dah paling nggak. Set kalau nggak bisa juga bagaimana? Ya udah, ya ittaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah semampu kita. Udah sebisanya aja gimana? Ustadz saya udah tua nggak bisa ruku, bagaimana? Ya nggak usah ruku. Ya. Siapin bangku, pas nanti kita lagi pengen ruku, kita duduk, kita nunduk begini. Atau orang sholat duduk, hadirin, kan pernah saya kasih dia. Orang kalau sholat duduk, itu rukunya, ya, itu begini. Allah, ruku ya Bapak. Sami Allahu liman hamidah. Rukunya, apa? Setelah ruku ya berarti. Allahu Akbar. Itu rukunya harus sunnahnya yang sempurna sampai bawah. Ustadz saya nggak bisa ke situ, nggak bisa. Yaudah sekedarnya aja. Ya. Allahu Akbar. Segini juga sah. Yang penting nun. Jadi ada batas minimal. Nah, hakada. Kemudian summa hasara dhahrahu, dia tundukkan zahrahu pundaknya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa, maka apabila telah angkat dia punya pala, istawa, maka kembali lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin, maka sampai setiap ya batang leher kembali ke tempatnya. Jadi pas itidal, Allah sami Allahu liman hamidah. Nah, di situ diam dulu. Seukuran tadi kembali ke posisi semula. Ini memang yang kita banyak temukan biasanya nih, orang yang sholat buru-buru itu biasanya kadang-kadang orang yang udah tua. Saya nemuin beberapa orang. Nah saya berhusnuzon bisa jadi dari mudanya begitu. Ya, orang kalau dari muda sholat buru-buru, ntar tuanya juga buru. Maka dari muda nih pelan-pelan. Ya, tuh. Bahkan ada lagi yang nanti di hari kiamat kata Rasulullah palanya kayak keledai. Siapa itu? Orang yang dahuluin imam. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihi ma'nim. Kalau sujud Rasul letakkan kedua tangannya ghaira muftarish wala qabid, ya. Enggak dilebarkan begini, enggak juga digenggam. Tapi diapain? Lurus. Wastaqbala bi atrafihi, diarahkan ke hadap kiblat ujung-ujung jarinya. Ya. Rijlaihil qiblah, begitupun ujung jari kakinya. Nah ini ya. Jadi yang wajib bagian kaki ngentuk bagian bawahnya. Satu dua nggak apa-apa. Nggak mesti semua nggak. Ya. Makanya rukun sujud kan 7. Jidat, tangan, dengkul sampai kaki. Yang wajib nyentuh bumi atau nyentuh karpet jidat doang. Itu pun sebagian, nggak mesti semua. Misalnya saya pakai imamah begini, kan masih ada kosong tuh, masih ada segini tuh kan. Saya tutup nih, nggak apa-apa. Yang penting sininya kena. Ya, jadi nggak mesti diginiin ya. Segini kena, nggak apa-apa. Dan nggak mesti semua kanan kiri nggak, setengahnya aja kena nggak apa-apa. Ada orang sholat punya poninya begini kan panjang, sampai diginiin nggak perlu. Sebagian kening terkena tempat sujud cukup, karena yang wajib ini. Nah kalau hidung
Makanya orang sholat pakai masker, sah apa enggak? Sah, karena hidung sunnah hadirin. Kan kemarin rame tuh, nggak sah sholat pakai masker. Iya, kalau pakai masker doang nggak pakai baju ya nggak sah ya gitu. Kalau pakai masker pakai baju ya sah ya, karena hidung itu sunnah. Nah, yang repot kalau hidung wajib kan kasihan orang kita yang pesek hadirin. Ditundukin kagak ngentuk-ngentuk. Hidung aneh nggak kena Ustaz, kagak ada. Ya, kalau istilah katanya pakai kacamata kagak nyangkut hadirin itu. Yang kedua tangan boleh ketutupan. Makanya pakai sarung tangan boleh. Begitupun dengkul, begitupun kaki. Yang nggak boleh cuma jidat. Maka biasa nih orang kalau sholat pakai sorban. Dia sholat pakai sorban begini hadirin. Pas sujud sorbannya turun. Nah begini, pas banget depannya. Ini begini ke jidatnya. Nah ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia sujud di atas benda yang kalau dia bergerak, dia ikut bergerak. Kayak sorban, saya naik, ikut gak naik? Nah itu nggak sah. Kecuali sorbannya saya taruh, kalau saya diri gak dia? Enggak, maka sah. Jelas? Nah kenapa sih Ustadz, kan sorban buat dipakai, kenapa Ustadz kalau sholat sorbannya ditaruh gitu? Mungkin ada jamaah nanya. Pernah saya jelaskan dulu ya, pakai sorban dari zaman dulu umumnya nih sahabat begini ada. Kalau nggak begini. Yang begini kebanyakan orang Indonesia doang kebanyakannya. Ya, kayak Pak Haji nih. Kebanyakan begini. Itu ciri khas orang Indonesia. Kenapa? Itu ada asbabun nuzul itu. Jadi ceritanya ada seorang ustadz, ya Pak Haji. Dia pakai sorban begini. Jamaah sebelum sholat rokok dulu, samsu rokoknya. Nah pengen sholat dimatiin dulu rokoknya. Taruhlah di mana? Di kupingnya sini. Habis sholat kan terusin lagi. Sholat dekat angin, masih ada barahnya hadirin. Itu rokok untungan ketiup apa? Angin, nyala tuh rokok sampai panas kupingnya, ditepak masuk ke baju kokonya imam. Karena sorbannya begini masuk, besok dia begini biar nggak kemasukan samsu ke sini gitu kan. Ya seger aja hadirin. Jadi ya sorban begini. Nah kenapa sih Ustadz? Kok Ustadz Kiai Habib kalau pakai sorban ditaruh? Ini jawabannya. Para orang soleh yang dicari khusyuknya, bukan penampilannya doang. Kadang kita kalau pakai sorban begini, ruku suka pengen jatuh. Kadang kita nahan-nahanin biar nggak jatuh gimana? Gara-gara ini kagak khusyuk, udah gue taruh aja dah sorbannya begitu. Ya, jadi kenapa ulama kadang naruh sorban di depan? Biar khusyuk. Itu husnuzon yang pertama. Ada lagi husnuzon yang kedua. Kenapa taruh bawah? Karpetnya bau iler. Pas sujud bau nih. Rakaat kedua gue taruh dah sorbannya. Itu yang terjadi hadirin ya. Makanya nggak boleh tidur di mana ya? Di masjid ya. Tiduran boleh ya. Jangan tidur. Dengan syarat sih kalau tidur silahkan di masjid asal jangan ngotorin masjid. Jadi boleh-boleh aja tidur silakan, tapi yang bagus jaga kebersihan. Kita kan yang tahu diri kita. Ada orang tidurnya ngiler, ada orang tidurnya nggak ngiler, ada orang tidurnya ngorok. Harus ngerti hadirin. Sholat Jumat kalau biasa tidur ngorok, jangan depan khotib kagak khusyuk hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untung gak dilempar pakai tongkat orang tuh. Duduk dah belakang sono, deket tempat wudhu, saru ame suara keran hadirin. Kan kalau dibunyi, wah suara keran gitu. Nah jadi kembali lagi ya, ulama ketika sholat mereka tidak hanya memperhatikan zahir tapi juga kekhusyuan. Karena sholat yang diterima Allah bukan hanya sholat yang benar secara fikihnya, tapi sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas dan khusyuk. Wallahu alam bisawab. Ngomong-ngomong udah isya belum ya? Udah ya, kita baca suratul Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan keselamatan, juga Allah kuatkan iman Islam kita, Allah kuatkan keilmuan kita, Allah kuatkan tawakal kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita mati husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.